Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga sehat semuanya. Ya, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya, saudara saya. Dia seorang penari, koreografer, tapi lebih memilih mengurusi manajemen. Mas Sur, apa kabar Mas Sur? Alhamdulillah sehat. Pandemi produksi terus ya Mas? Ya begitulah ya. Kita nggak boleh putus asa, nggak boleh patah semangat, harus terus semangat untuk supaya imun kita, kesehatan kita juga terus bisa menjaga kita. Mas Sur, kita ingin tahu nih Mas, Mas Sur itu seorang koreografer, penari. Mas Suryandoro ini dulu penari di Prambanan. Nari apa Mas? Terakhir Anoman. Anoman. Salah satu maskot di Prambanan, Anoman. Kenapa kok lebih senang dengan manajemen? Tiba-tiba setelah lulus kerja di hotel. Gimana Mas? Ya sebetulnya secara rencana nggak ada ya, artinya dulu kan kita memang dari kecil menari ya, dari Prambanan, dari mulai kelinci kemudian menjadi kera massal, kemudian sampai menjadi Anoman ya, bahkan pernah membawa obor perdamaian dunia Mas, waktu jadi Anoman di Prambanan itu mencerahkan obor perdamaian dunia dari Jawa Tengah menuju Yogyakarta ya. Kemudian disitulah kita melihat banyak sekali memang teman-teman kita yang belajar menari akhirnya menjadi penari ya, yang belajar menari akhirnya jadi penari. Tapi saya lihat kok banyak sekali yang belum berkecimpung di manajemen. Ini terasa ketika saya sudah kuliah, terasa sekali waktu saya tiba-tiba menjadi bagian dari manajemen Jogja International Hotel ya. Kerja sebagai marketing di situ. Ya disitulah saya ternyata belajar bahwa dunia seni pertunjukan itu tentu harus ada yang mengelola, harus ada yang memanage, harus ada yang menjualkan maksudnya, memasarkan ya. Disitulah saya mulai tertarik belajar tentang marketing, belajar tentang manajemen, sehingga kesenian itu kalau tidak dimanage dengan baik, tidak dipasarkan, kemudian tidak dipublikasikan, akhirnya hanya menjadi semacam tumpukan produksi ya. Tapi kita tidak bisa mempersembahkan kepada masyarakat, satu untuk pengembangan kesenian sendiri, yang kedua ya untuk supaya kesenian tumbuh dan berkembang menjadi industri. Nah itu perlu ada yang memanage. Ya. Jadi yang didapat apa Mas setelah kerja di hotel itu Mas? Saya merasa dimasukkan seperti di kawah Candra di muka ya. Belum pernah belajar manajemen, belum pernah belajar marketing, tiba-tiba harus menjadi orang yang di situ hanya 2 orang bekerja di marketing untuk menghidupi hotel. Bayangkan, harus menjual hotel. Tapi bukan menjual kesenian toh? Tidak menjual kesenian. Kesenian adalah bagian dari pemanis hotel waktu itu ya. Tapi yang paling penting saya harus bisa menjual hotel, menjual kamar, menjual kegiatan dan sebagainya. Di situ akhirnya saya juga bisa menjual kesenian, artinya untuk dinner dan sebagainya. Dalam belajar marketing itu tentu saja sesuatu yang sangat menjadi beban waktu itu, tapi menjadi hikmah dan menjadi berkah saat ini. Ya, kalau saya tidak belajar marketing ya mungkin tidak seperti ini mungkin ya itu. Tiba-tiba ada terbersit mendirikan Swarga Loka. Itu setelah kerja di hotel atau sebelum Mas? Setelah kerja di hotel, jadi saya di hotel hanya bertahan atau hanya bisa bekerja di situ 2 tahun karena waktu itu pas terjadi perang Teluk sehingga hotel dimanapun itu kolab ya. Akhirnya saya keluar dari hotel, kemudian saya berusaha mandiri untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja. Ya.
Akhirnya saya membuat organisasi namanya Swarga Loka tahun 93. Tadinya Swarga Loka tidak hanya ngurusi kesenian, Mas, tapi saya buka kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang, tapi mengelola, artinya memanage, kemudian mencoba membuat teman-teman bidang-bidang lain untuk bekerja di situ, kemudian bisa mencari nafkah dengan mengadakan kursus bahasa Jepang, bahasa Inggris ya. Tapi juga hanya bertahan 1 tahun. Nah, ternyata setelah itu saya harus konsentrasi lagi ngurusi kesenian. Nah, maka Swarga Loka membuat sanggar seni ya, sanggar seni yang bagaimana bisa menampung teman-teman seniman ya yang waktu itu lulusan ISI Yogyakarta menjadi pengajar seni di sanggar saya. Kemudian saya buka cabang di mana-mana sampai 300 siswa tuh, Mas. Ada di Bantul, ada di kota Jogja ya, ada di Sleman dan sebagainya di kota Yogyakarta. Teman-teman banyak yang bisa saya salurkan untuk mengajar di situ, dan ternyata disitulah saya bisa memberikan semacam semangat bagi anak-anak yang ingin belajar kesenian. Tiba-tiba lagi nih dari Jogja Mas Sur menghilang ke Palu. Palu ngurusin apa lagi, Mas? Hidup yang penuh keajaiban, penuh misteri ya, kita tidak tahu Tuhan itu akan membawa kita kemana ya. Jadi setelah di Jogja selama 15 tahun berjuang mendirikan Swarga Loka, bahkan tidak hanya Swarga Loka, Mas. Saya di sana bersama teman-teman mendirikan namanya Puspawarna dengan Pas Hersapandi ya. Kemudian Puspawarna juga berkembang menjadi semacam laboratorium dan menjadi kegiatan untuk kesenian-kesenian untuk tamu negara di Pura Pakualaman ya, dengan Pak Hersapandi dan istri beliau. Kemudian juga teman-teman mendirikan Kasanggit, Paguyuban Beksa Ringgit ya, dan beberapa lagi paguyuban. Juga banyak mengisi di panggung tertentu Prambanan ya, Puspawarna, Kasanggit, termasuk Swarga Loka. Swarga Loka juga banyak juga mengisi acara-acara di TV ya. Tiba-tiba saya mendaftar menjadi pegawai negeri, Mas. Untung-untungan ya, dari sekitar 1000-an itu yang daftar, yang terima beberapa, salah satunya saya, tapi ditempatkan di Sulawesi Tengah, di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, itulah misteri hidup. Di sana saya menjadi pegawai Taman Budaya Sulawesi Tengah di Kota Palu. Kemudian juga kalau sore saya mengajar di Universitas Tadulako sebagai dosen tamu ya. Itulah kehidupan, Mas, kita tidak tahu. Sekarang kita loncat, Mas. Kita nggak usah ngomongin masalah Mas Sur terus selama di sana. Terus tiba-tiba muncul lagi di Jakarta. Gimana ceritanya Taman Mini, Mas? Perjuangan di Taman Mini kan berliku-liku juga gitu, Mas. Itu awalnya kenapa, Mas? Tiba-tiba. Iya, jadi ya itulah tadi misteri tadi. Ketika saya di Sulawesi Tengah, di Palu, saya tidak bersama keluarga ya. Istri tetap di Jogja. Tiba-tiba istri saya itu mendapatkan kesempatan ya untuk menjadi salah satu penari di Pelangi Nusantara yang waktu itu rutin mengisi atau menjadi menjadi sebuah kelompok untuk kesenian di Istana Negara. Waktu itu kemudian ada misi-misi kesenian yang dilakukan Pelangi Nusantara ke beberapa negara ya. Nah, kemudian waktu itu istri saya ditanya, suaminya di mana itu? Di Palu, Sulawesi Tengah ya. Mau nggak kumpul sama keluarga di Jakarta? Kalau mau suaminya biar kerja di Taman Mini gitu kan, sama Pak Sampurno, general manager waktu itu. Nah, tiba-tiba saya ditelepon, Mas, ditelepon istri, mau nggak kerja di Taman Mini, kita pindah ke Jakarta gitu kan. Itu misteri juga kan, tanpa rencana gitu kan. Dan tiba-tiba saya mengiyakan, Mas, mengiyakan. Waktu itu saya mengiyakan, paginya saya langsung berangkat ke Jakarta, naik kapal, Kambuna. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Tiket. Itulah perjuangan. Sempat ditangkap loh, Mas? Iya, saya ditangkap karena nggak bawa tiket kan, dianggap penumpang gelap waktu itu. Kita ditangkap, kemudian sedikit diisolasi. Tapi ketika saya bisa menunjukkan identitas bahwa saya seorang guru, kebetulan ada kartu guru waktu itu, saya dilepas tapi didenda. Ya. Tapi ya tetap tidak dapat tempat
tidur di sana. Jadi saya tidurnya di dek kapal, kalau siang beratapkan langit, ya. Kalau hujan ya kehujanan. Itulah perjuangan ya. Ya tiba-tiba saya harus ke Jakarta, kemudian meninggalkan Palu, melarikan diri, dianggap melarikan diri. Tapi meskipun saya pamit karena statusnya sudah pegawai negeri, Mas. Ya dulu sebagai swasta saya mengundurkan diri, kemudian pegawai negeri saya terpaksa juga harus mengundurkan diri. Kembali berkumpul dengan keluarga di Jakarta. Tahun 97. Taman Mini awalnya ngurusin apa, Mas? Di Taman Mini kebetulan saya langsung ditempatkan di bidang budaya, jadi cocok sekali bidang budaya. Jadi luar biasa waktu saya baru masuk aja, Mas. Itu pas persiapan Hari Anak Nasional. Itu sama manajer saya namanya Pak Mas Sotoib. Belum duduk di kursi langsung diajak pergi Pak Mas Sotoib. Diajak pergi kemana? Ke gubernur ketemu Pak Sutioso, bayangkan. Orang dari Sulawesi Tengah, ya, baru masuk ke Taman Mini, baru mau bekerja, langsung diajak ketemu Pak Sutioso untuk persiapan Hari Anak Nasional. Wah, saya begitu bangga, luar biasa itu. Untuk persiapan Hari Anak Nasional. Jadi di Taman Mini saya memang ditempatkan sesuai dengan bidangnya di bidang budaya, tapi ya sebagai staf biasa. Kemudian saya disuruh dari bawah, Mas, dari tukang ngantar-ngantar surat ya, kemudian tukang hubungi orang dan sebagainya, dari bawah saya di Taman Mini. Meskipun di situ juga banyak dulu adik-adik kelas saya, adik-adik kuliah saya di Taman Mini termasuk ya sudah punya kedudukan, ada juga kakak-kakak tingkat sudah punya kedudukan, tapi itulah yang harus saya kerjakan, itulah yang harus saya jalankan, bahwa saya tetap harus dari bawah. Nggak ada rasa minder, Mas? Oh enggak, justru saya belajar, Mas, belajar banyak. Kalau tidak dimulai dari bawah, dari dasar ya kita nggak punya pondasi ya, kita tetap harus dari bawah dan tidak canggung. Dengan Mas Sur pindah ke Jakarta, Mbak Dewi pindah ke Jakarta, terus Swarga Loka? Ya mau nggak mau ikut pendirinya ke Jakarta, meskipun di sana ya harus dengan berat hati, semua harus kita tinggalkan ya, proyek-proyek, kegiatan-kegiatan harus kita tinggalkan karena nggak ada yang ngurusi. Sementara sebenarnya jalan ya sama teman-teman dan sebagainya, namun karena kita tidak fokus ya akhirnya kita pindah ke. Surat-surat berubah, surat-surat perizinan akte Swarga Loka. Dulu di Jogja itu surat izinnya, surat dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Romo Dinu Satomo waktu itu. Ada tanda tangan beliau ya. Itu menjadi bagian dari arsip, dari sejarah. Akhirnya kita ke Jakarta dengan legalitas baru 2009. Swarga Loka. Itu kita mendirikan Yayasan Swarga Loka. Dari sanggar menjadi yayasan. Terus Swarga Loka kan mengambil spesialisasi drama wayang. Itu apa, Mas? Pilihannya kok drama wayang dengan bahasa Indonesia? Sebenarnya sejarahnya panjang ya, Mas. Mulai dari saya kecil itu, saya kan TK sudah nonton wayang, TK, karena waktu itu sekolah saya di sekolah kesenian, sekolah keraton, bukan kesenian, sekolah yayasan keraton namanya Kasatrian. Itu kalau akhir tahun itu selalu diajak ke Sriwedari nonton wayang. Disitulah saya mulai mencintai wayang. Kemudian terus akhirnya saya di SMKI diajarkan bagaimana membuat sebuah drama tari ya, dan di antaranya adalah membuat wayang ya. Kemudian ternyata di situ saya mendapatkan inspirasi dari guru-guru saya, Pak F.X. Subanto, Pak Heru Subagio, bagaimana membuat wayang yang punya ciri khas khusus ya, beda dengan Sriwedari, beda dengan RRI ya. Nah itu terus saya kembangkan terus, saya sampai di ISI, saya sampai kuliah di ISI, saya kembangkan terus. Kemudian ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan teman Mas Begawan Ciptoning waktu itu, juga sama punya ide yang sama bagaimana mengembangkan wayang. Waktu itu langsung kita namakan drama wayang ya, wayang orang berbahasa Indonesia ya. Karena ya berbahasa Jawa sudah banyak ya, bahasa Indonesia belum ya. Ini kita olah bahasa Indonesia, tapi bagaimana bahasa Indonesia yang cocok untuk sebuah drama ya, bukan teater modern, bukan teater tradisi, tapi menjadi ramuan antara modern dan tradisi ya. Akhirnya drama wayang
setelah saya di Jakarta ditantang sama Pak Sampurno waktu itu, saya kasih tugas khusus ya untuk membuat wayang yang berbeda. sudah punya bekal. Akhirnya saya diminta mengumpulkan teman-teman, termasuk Mas Iwan yang mengumpulkan. Ini pemain drama wayang pertama di Jakarta. Saya mengumpulkan teman-teman alumni ISI, alumni SMKI, ya, pemusiknya, penarinya dan sebagainya. Akhirnya kita membuat drama wayang tahun 97 ya Mas, tahun 97. Drama wayang dengan lakonnya Api Dendam Aswatama. Itu ternyata saat itu 97 suasana politik sudah mulai memanas ya Mas. Iya. Nah, Api Dendam Aswatama ternyata mewakili panasnya situasi politik ya dan Aswatama. Kemudian yang kedua Kalacakra Penumpas Badai. Jadi Pak Sampurno menugaskan saya dan teman-teman ya, jadi kami untuk bagaimana mengembangkan wayang di Jakarta supaya generasi muda bisa mengikuti. Kalau bahasa Jawa kan agak kesulitan ya, dengan bahasa Indonesia dan dengan kreasi yang baru. Akhirnya drama wayang itu saya kembangkan sampai saat ini Mas, karena Pak Sampurno Sedo dan Taman Mini juga waktu itu Pak Harto sudah sudah lengser, kemudian biaya-biaya dan sebagainya tidak mencukupi. Akhirnya Yayasan Swarga Loka itu mengembangkan dan mencoba melanjutkan amanah itu supaya drama wayang itu ngeremboko itu lestari dan berkembang, dan bahkan punya cita-cita bagaimana drama wayang itu menjadi opera terbaik dunia. Jadi cita-cita itu terus kita perjuangkan. Tadi Mas bilang segmennya anak-anak muda, termasuk kalangan mahasiswa Mas, pelajar gitu. Iya. Jadi sekarang justru malah tidak hanya anak-anak muda, anak-anak tua juga sudah mulai menggemari drama wayang. Dulu memang banyak yang menentang karena dianggap merusak aturan atau pakem yang dianggap pakem wayang orang gitu kan. Inilah bagian dari semangat kita meyakinkan bahwa kita tidak merusak yang sudah ada, tapi justru mengembangkan dan kalau bisa membuat sebuah genre baru yang menjadi warisan baru gitu loh. Kalau wayang orang sudah mencapai puncaknya, betul ya. Nah, kita ingin membuat genre baru yang nanti puncaknya menjadi opera terbaik dunia itu. Jadi anak-anak muda seneng, sekarang generasi tua juga seneng, dan masyarakat umum juga seneng, yang non Jawa juga seneng. Bahkan kita untuk segera pengen menjadi sebuah sajian go internasional ya. Kan nggak mudah Mas buat sebuah pertunjukan seperti drama wayang itu pasti kan memerlukan biaya yang nggak sedikit lah gitu loh, meskipun dianggap belum bisa memberikan banyak ke teman-teman, tapi kan pasti ada. Nah, itu pendanaannya kan nggak seperti dulu lagi Mas, dulu kan ada bantuan dari komitmen teman-teman yang luar biasa sebenarnya. Jadi modalnya adalah komitmen teman-teman yang luar biasa untuk sama-sama mau berjuang ya, meskipun secara komersial belum bisa mencukupi, tapi secara idealisme itu tetap kita perjuangkan ya. Makanya kami bersama keluarga dan teman-teman terus berjuang, bagaimanapun juga harus terus berjalan dengan segala tantangan dan kesulitan. Ya. Banyak yang nggak tahu kan Mas, Swarga Loka Masur pasti sponsornya banyak. Perjuangannya itu seperti apa Mas sampai bisa tetap bertahan, tetap ini apakah sampai mengorbankan sesuatu? Memang perjuangan itu perlu pengorbanan ya. Perlu pengorbanan, tidak ada perjuangan yang mudah. Tidak ada perjuangan yang sia-sia juga. Jadi tetap namanya berjuang mesti ada hasilnya. Artinya entah kapan yang kita berjuang, memang kadang-kadang kita dapat sponsor yang mencukupi, kadang-kadang minus, kadang-kadang sedang-sedang saja. Disitulah kita investasi bahwa itulah kehidupan yang selalu naik turun ya, roda kehidupan ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di bawah. Itulah cara kita memanage bagaimana terus berjalan, terus roda itu terus berputar di atas, di tengah, di bawah. Jadi kita mengelola sebuah emosi supaya tetap terjaga
dalam situasi apapun perlu pengorbanan dan perlu perjuangan. Apa yang kita miliki ya harus kita perjuangkan, kita investasikan untuk sebuah komitmen, sebuah cita-cita yang luhur. Gitu. Setelah akan melalui pengorbanan, terus hal-hal yang berdarah-darah lah gitu Mas. Sponsor sudah mulai melirik kan Mas? Iya. Jadi kalau kita tidak berbuat, orang tidak tahu. Ya. Kalau kita diam saja kan kita tidak tahu, dan kita tidak bisa mengukur kekuatan kita, dan juga tidak bisa meyakinkan kalau kita tidak mempunyai sebuah produksi. Kan bagaimana meyakinkan orang mau mensponsori kalau kita tidak berbuat dulu ya. Kita memang harus investasi dulu, kita berbuat dulu supaya orang tahu bahwa kita betul-betul serius memperjuangkan ini ya. Ketika kita dianggap serius memperjuangkan ini, itu orang akan melihat organisasi atau lembaga akan melihat, oh ini serius, ini patut untuk diberikan dukungan ya, dukungan sponsor yang saling menguntungkan Mas. Jadi kalau kita mencari sponsor tidak sekedar kita membuat proposal kemudian meminta seperti mengemis lah, bukan enggak, kita harus punya bargaining bahwa kita kalau disponsori memang kita layak gitu loh. Nanti kalau kita hanya istilahnya ngatung ya gitu, perlu dikasihani, jangan. Jadi kesenian tradisional tidak perlu dikasihani. Kesenian tradisional punya sebuah derajat, sebuah kekuatan lebih untuk bargaining, Kalau Anda mau nyponsori ya memang harus layak kita disponsori. Nah, jadi jangan sampai kita ngemis-ngemis untuk sebuah pelestarian kesenian tradisional. Jadi kita tetap harus berjuang dan layak untuk mendapatkan dukungan untuk sama-sama saling menguntungkan. Seperti sekarang selama bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun Jarum Foundation memberikan dukungan pada kita secara rutin. Itu alhamdulillah, dan itu terus kita jaga. Kita jaga komitmen amanah itu kita jaga. Kalau instansi pemerintah Mas yang pernah bekerja sama Kemendikbud ya, Kemendikbud. Saat ini memang dalam situasi yang sulit ini ya masih ada dukungan dari Kemendikbud. Yang penting yang diberikan dukungan itu ya memang betul-betul serius ya. Kita tidak ngemis-ngemis, tidak minta-minta, tapi bagaimana memang kita layak untuk disponsori, didukung. Saudaraku, kita udah tahu cerita dari Swarga Loka, dari paling bawah sekarang sudah dilirik sponsor. Ada hal yang menarik lagi. Nah, ini harus kita tanya sama Mas Sur.